Hormat, saya warga kelurahan warga kelurahan Kampung Belakang ingin mempertanyakan kepada Pak Sarwanidas bagaimana program pertanian juga dikaitkan dengan masalah pendidikan yang ada di sekolah-sekolah dasar dan anak saya sekolah di sekolah pertanian di Banda Aceh sudah memiliki ijazah sarjana pertanian, tapi sampai saat ini ijazahnya tidak dipergunakan karena tidak ada yang menampung anak saya untuk bekerja. Ini mohon Pak, karena uang saya sudah habis untuk membayar sekolah anak saya. Aduh Pak, saya juga jadi kayak nggak enak dengan jadi saya warga Kampung Belakang. Iya, oke. Dan pertanyaannya sudah selesai dan berakhir. Dan bagaimana tanggapan awalnya? Mungkin ada yang menyangkut lebih cenderungnya kepada Pak Sarwanidas ini ke pertanyaan ya. Silakan Pak Sarwanidas ya. Rekan-rekan, saudara yang para pendengar, banyak hal sebenarnya yang perlu kita sampaikan dalam hal ini. Tadi sesuai dengan saya kemukakan bahwa kantor penyuluhan pertanian yang di dalamnya itu ada penyuluh pertanian. Dia langsung ini menangani atau membawa misi pendidikan informal sebetulnya. Jadi informal. Kenapa kita sebutkan informal? Karena barangkali tanpa kurikulum dengan waktu yang sudah ditentukan. Namun demikian setiap saat itu harapannya harus mengunjungi keluarga tani atau melalui kelompok tani. Nah, di sana barangkali akan nyata sekali apakah petani-petani ini akan ikut. Nah, dengan anak-anak yang kita sebutkan tadi sebagai siswa, barangkali inilah yang kita berharap ada program khusus lintas sektor, di mana kantor penyuluhan kita itu akan coba bekerja sama dengan Departemen Pendidikan. Bukan berbicara masalah dana, tetapi kurikulum. Kenapa kita sebutkan? Andaikan terlalu banyak masuk pertanian, barangkali kami merupakan pengganggu kurikulum di sana. Nah, kita berharap masuk ini tanpa mengganggu, karena harapan kita keterampilan. Nah, ke sana barangkali yang harus kita buat satu kesepakatan. Kalau kesepakatan ini sudah ada, barangkali kita bisa jalan, jadi tanpa mengganggu lingkungan demikian. Kemudian menarik sekali tadi yang dimintakan tanggapan tentang pihak tanah. Nah, ini kabar yang cukup menarik. Barangkali di kantor penyuluhan pertanian baru-baru ini telah disiapkan satu perangkat. Belum lama lagi, baru 2 minggu yang lalu. Itu ada perangkat untuk uji pH tanah, uji kadar pupuk yang ada di dalam tanah atau unsur hara. Nah, dengan uji-ujian demikian ini, kita akan tahu nantinya di daerah desa A cocok apa. Kalau cocok pupuk apa yang kita berikan. Nah, ini suatu alat yang hanya satu kita diberikan oleh salah satu badan dunia yang menangani masalah pertanian. Di sana barangkali bisa nanti kalau rekan-rekan atau saudara pemirsa yang mendengar ini bisa berkunjung ke ke kantor penyuluhan pertanian. Di sana ada rekan kita di Surizal, itu bisa diajak untuk mencek di mana yang cocok untuk apa. Jadi langsung dibawa alatnya. Nah, ini berarti baru 2 minggu lah. Ya, jadi alhamdulillah ini sudah bisa membantu. Kemudian tadi, jadi penyuluh pertanian dengan program sekolah, kata di Ardina masuk sekolah. Sebenarnya tidak apa-apa. Kalau ini kita sepakat seperti komitmen kita tadi, justru ini paling penting. Jadi kita perkenalkan pertanian sejak dari murid sampai dengan mahasiswa, seperti dikatakan dengan Pak Jali tadinya, sehingga menghayal. Jadi yang mana kelumbu, dia hafal-hafalan saja. Inilah yang sebenarnya kami juga takut terhadap yang demikian. Jadi alamnya tidak nyata. Kita berharap demikian. Barangkali yang satu lagi di Kampung Belakang, ibu ini atau bapak. Sebenarnya kami berharap dengan bapak yang ada di Kampung Belakang, dan alhamdulillah anak dari bapak sudah selesai. Namun demikian barangkali kita lebih cermat untuk membaca informasi, Pak. Ini seperti kami kemukakan tadi, untuk sampai dengan 2009 yang akan datang, kita Aceh Barat
secara bertahap membutuhkan penyuluh pertanian yang sasarannya setiap desa 1 orang. Yang sekarang hanya baru 63 orang. Nah, informasi ini barangkali sekarang melalui Departemen Pertanian itu ada website khusus. Itu memang dibuka barangkali di di internet melalui internet. Ada email khusus. Untuk lebih jelas barangkali boleh ke kantor kami. Dan tidak juga untuk Bapak sendiri, barangkali tolong disampaikan kepada anak-anak kita yang lain, barangkali lebih sampai. Kadang-kadang anak-anak yang sudah lulus sarjana ini sudah diimpit sama ijazah juga belum selesai. Jadi dengan kata lain kita harus memasang banyak telinga untuk memasang banyak telinga. Barangkali itu saja. Tapi ada satu hal lagi tadi Pak yang belum terjawab, karena ada sebuah balai desa untuk penyuluhan, tapi balai desa itu kurang dimanfaatkan. Apakah ini benar dari pertanyaan dari para pendengar, ada balai-balai desa untuk penyuluhan pertanian itu jarang dipergunakan? Apakah itu memang menurut pendapat Pak gimana Pak? Sebenarnya untuk tempat itu hanya menyatakan tempat saja. Nah, untuk tempat penyuluhan pertanian sebetulnya kita tidak berharap harus ada satu bangunan. Karena sistem pertanian atau penyuluhan kita di bawah pokok kelapa, yang penting ada petani, ada yang mendengar, ada yang menyampaikan. Jadi inilah yang kita sebut tidak formal. Jadi tidak membutuhkan satu ruangan khusus. Jadi tidak berat sebetulnya. Memang ada BPP yang kami sebutkan tadi, ini lembaga penyuluhan pertanian yang ada di tingkat kecamatan. Ada yang masih pinjam. Nah, ada yang sudah punya sendiri dan lain sebagainya. Nah, kita berharap di sana menjadi pos informasi yang mau disampaikan atau dilayani oleh penyuluh pertanian. Jadi ada hubungan timbal balik. Jadi tidak hanya diantar tapi juga mampu dijemput. Ini barangkali. Oke, tapi yang jelasnya tidak terlalu terfokus ke masalah bangunan gitu tidak. Tapi daripada inti pembicaraannya yang paling penting sehingga masyarakat itu dapat memahami gitu ya Pak ya. Jadi kalau memang kita menyuluh masalah pohon kelapa, nggak mungkin itu di bawah gedung terus Pak ya, di bawah pohon kelapa. Tapi jangan dekat-dekat juga Pak, kataku juga nih. Dan itu dia penjelasan dari Pak Sarwanidas yang sejauh ini menjelaskan dari pertanyaan Anda yang menyangkut dengan masalah pertanian, dan mungkin Anda memang kurang puas ya. Kalau memang kurang puas di kesempatan sore hari ini, jangan sungkan-sungkan juga bisa jumpai Pak Sarwanidas di kantor Pak Sarwanidas ya Pak ya. Terbuka akan pintu Pak untuk para pendengar ya Pak ya. Pasti itu ya Pak ya. Oke, dan pertanyaan berikut juga ini kepada Pak dari Pak Lukman. Ya, menyangkut terhadap dari sejauh mana peranan Dinas Perikanan terhadap pendidikan selama ini katanya ya. Sejauh mana peranan Dinas Perikanan sendiri Pak ini terhadap pendidikan? Mengenai peranan Dinas Kelautan dan Perikanan ini secara langsung memang kita akui tetap mendukung program-program pendidikan ini. Namun secara khusus kami tetap memfasilitasi daripada siswa-siswa atau lulusan SMP sederajat yang berminat untuk mengikuti pendidikan-pendidikan di bidang perikanan. Itu kami siap untuk merekomendasi untuk melanjutkan pendidikan di SUPM tadi Pak, di Sekolah Usaha Perikanan Menengah di Ladong. Oh, di Ladong ya. Sementara di Kabupaten Aceh Barat sebagaimana kita ceritakan dari awal, itu memang belum punya sekolah perikanan menengah. Untuk proses dan persiapan gitu ya. Selanjutnya kami ingatkan kembali bahwa apabila ada lulusan SMP sederajat untuk mengikuti pendidikan di SUPM Ladong Provinsi Nanggala Aceh Darussalam, kami siap memfasilitasi dan merekomendasi. Seperti itu Pak. Oke, dan mungkin kalau sekolahnya ke SPP Ladong pendaftaran masih bisa di sini ya? Kalau nanti mulai dari proses penerimaan itu Ladong atau SUPM Ladong itu sudah mengirimkan Pak pengumumannya, pengumuman penerimaan siswa. Atau sekarang istilahnya kalau di Ladong itu Taruna. Jadi penerimaan Taruna itu nanti pengumumannya kita tempel di kantor kita atau di tempat-tempat yang memang
atau ke sekolah-sekolah. Nah, kita sampaikan ke sekolah-sekolah, kalau ada yang berminat nanti rekomendasinya bisa di Perikanan Kabupaten Aceh Barat. Tapi untuk pendaftarannya langsung ke Banda Aceh gitu? Iya, dengan membawa rekomendasi kita, Pak. Oke, seperti itu, Pak. Jadi ini juga peran serta ya, Pak ya. Jadi kalau mudah jangan capek-capek datang ke Banda Aceh, tiba-tiba pulang lagi nggak lewat gitu, Pak ya. Tapi kalau ada rekomendasi sudah kuat gitu ya, Pak ya. Oke, terima kasih Bapak Lukman, dan terakhir penjelasan dari Pak Jalil. Ini ada sebuah SMS ini, Pak ya. Dari 504, salam buat Bapak-bapak dari pendidikan. Bagaimana tanggapan Bapak tanpa sekolah dia mempunyai ijazah SMA dengan dana 100 itu? Bagaimana tanggapan Bapak-bapak? Mohon jelaskan. Ini ada orang tanpa sekolah dia mempunyai ijazah SMA, Pak. Ini kalau kedapatan dari Pak Jalil yang sering komentar ini bagaimana ini, Pak? Ya. Ya, itu memang ada sebenarnya kalau tanpa sekolah dapat ijazah, sebab ada program dari pemerintah mulai dari paket A, paket B, paket C. Cuma yang kita harapkan jangan sampai salah prosedur, yang bahwa misalnya dia ikut paket A, benar-benar dia nanti bisa membaca sesuai dengan sederajat SD, kemudian SMP begitu juga, dan SMA begitu juga melalui paket C. Ini kesempatan diberikan pada orang-orang yang terputus sekolah. Cuma kadang-kadang disalahgunakan, ini yang sangat kita ragukan dan sangat kita sayangkan. Yang salah menggunakan ini ya saya rasa pihak dinas pendidikan lagi, Kabid Dispora nggak salah, yang menangani masalah pendidikan luar sekolah, paket A, paket B, paket C, dan itu kebanyakan diproyekkan dalam arti kata dalam laporan ke atas sangat bagus, sekian ribu orang sekolah, pada kenyataan di lapangan tidak ada sekolah, hanya orang tertentu yang diberikan ijazah tanpa sekolah. Contoh, saya tidak pernah melihat adanya paket C sekarang, tapi dulu banyak kita lihat ada paket C, paket A, paket B, bersamaan yang pemberantasan buta huruf. Tapi sekarang ini nggak pernah kita lihat lagi. Tapi tiap tahun itu ada data, sebab itu ada uang, ada anggaran dari PBN yang bahwa itu gratis, nggak bayar uang itu. Nanti ijazahnya diteken oleh kepala dinas pendidikan, itu yang teken ijazah paket A, paket B, paket C. Cuma yang kita sesalkan, oknum yang menjalankan program ini, yaitu oknum di Kadispora yang tidak menjalankan sebagaimana mestinya. Seharusnya kesempatan diberikan pada rakyat yang belum bisa membaca, bisa menulis, untuk jalankan paket A, paket B ini, dan diberikan ijazah pada mereka. Dan kalau kedapatan yang diberikan itu kita kita turunkan tim investigasi. Kita sudah pertanyakan kepada Kadispora, mereka mengatakan sekarang ada sekolah itu di Darussadah. Nah, kita lagi investigasi Darussadah, benar nggak ada pendidikan, berlangsungnya pendidikan di situ. Seharusnya tiap desa ada itu paket A, paket B, sebab masih banyak orang buta huruf, itu harus kita ajarkan. Tetapi jangan sampai itu anggaran ada sampai jutaan anggaran per orang, sebab kasih pulpen dia, kasih pensil, kasih tas, kasih segala macam pre semuanya, sampai dia bisa belajar lagi, kasih paket lagi, sampai dia kasih ijazah lagi. Ini tidak dijalankan lagi sebenarnya. Tuh masih ada, mungkin Pak Sar dan Pak Luman datang ke desa beri penyuluhan, masih ada masyarakat yang tahu. Sebenarnya ini tugas mereka, ini kesempatan lagi, sebentar lagi ijazahnya akan mahal lagi, bukan 100.000, ini jutaan. Ini sekarang kan banyak anggota-anggota mantan GAM. Ini mantan GAM cukup banyak di Melabuh, di Aceh Timur, Aceh Pigi, Aceh Utara, Banda Aceh dan segala macam, cukup banyak. Dan mereka itu akan mencari paket C dengan turunnya partai lokal nanti. Nah, nanti hati-hatilah Pak Luman dan Pak Sar. Kalau saya bukan eksekutif, saya nggak pernah bawa anggaran saya ke DPRD. Nanti bapak-bapak akan menjumpai paket C di DPRD. Mampuslah bapak nanti akan berjuang ke anggaran, semua dicoret. Kita berurusan dengan paket C. Lain ya dengan paket-paket yang lain gitu ya. Yang tahu mereka corengannya nanti. Itu akan lahir bentar lagi. Mantan-mantan GAM itu akan mencari paket C yang tanpa sekolah, tanpa belajar. Yang penting ada paket C, sebab paket C itu bisa masuk tentara, bisa masuk polisi, bisa duduk di DPRD. Ya mungkin calon presiden nggak bisa lagi, tapi calon gubernur bisa paket C, nggak masalah. Pendidikan cuma formalitas saja gitu Ini akan susah Pak Sar dengan Pak Luman nanti. Begitu bawa anggaran ke DPRD, mereka akan coreng aja. Pakai C. Kan yang jelas Pak, saya menggarisbawahi, jika anggaran ada untuk paket C, untuk memberantas soal buta huruf, saya takut uang banyak datang juga buta huruf makin banyak gitu Pak ya. Ini jadi masalah sebenarnya. Oke Pak Jalil, terima kasih atas kesempatannya, dan sayang sekali Pak
Lukman dan juga Pak Sarwanidas serta Pak Jalil, kebersamaan kita tuntaskan sampai di sini, dan mungkin di lain waktu kita akan berbincang-bincang kembali dalam mensosialisasikan tentang mutu pendidikan di Aceh Barat yang semakin lama semakin terpuruk, dan kita tidak inginkan hal ini terus berlanjut, tapi adalah tugas kita semuanya, seluruh instansi terkait itu terkait dengan masalah pendidikan itu harus diperjuangkan bersama, seperti itu Pak ya. Oke, terima kasih atas kebersamaan Pak. Lebih kurang saya maaf ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar setia 101,3 dari KFM, saya sudah teman saya Arin Nardaga di kesempatan sore yang berbahagia ini, dan kita bisa ketemu lagi Saban Sabtu buat Anda, itu 2 jam bersama GSF yang terus bisa membahas tentang advokasi peningkatan mutu pendidikan dalam rehabilitasi dan revolusi di Aceh Barat pasca tsunami ini. Dan saya Arin Nardaga pamit undur di pendengaran semuanya, kita jumpa lagi minggu depan, lebih dan kurang saya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari KFM. Nhớ tiền nó phật ta rồi nó còn liên hệ nhá. Ông ấy thì có tiền đúng rồi đó. Trời. Itu kan yang pegang kayaknya. Ini kan pikiran. Dapat mana baru kan pembahasan. Memang kagak mau ngaji kan. Disadari jiwanya lu dapur lian tuh. Untuk KPP. Apa nih baju lu kawannya? Pada penting dah masyarakat ilmu lalu dia kamu